generasi muda di Aceh dan juga kepada kita masyarakat Aceh untuk mari kita sedikit menilik bagaimana perkembangan Islam di luar dan juga perkembangan Islam di Aceh, ya. Mari kita buat sebuah komparasi, ya. Kita buat sebuah perbandingan bagaimana kondisi perkembangan Islam di luar, kondisi keberagamaan juga di luar itu seperti apa. Nanti kita bandingkan dengan kita di Aceh supaya ini menjadi titik ukur bagi kita, dan nanti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Kami ingin bahwa kita belajar juga tentang wajibnya dakwah untuk kita pahami sesuai dengan konteks perkembangan zaman yang terjadi saat ini. Pertama adalah bagaimana kondisi perkembangan Islam di Kanada, Amerika, dan juga mungkin di Inggris. Ada fakta terbaru yang bagus sekali harus diketahui oleh kita semua, ya. Pertama kami cerita adalah tentang Kanada. Kanada dalam sensus terakhir, ya, 2021, ya. Di sana jumlah daripada orang yang mengaku agama Kristen itu ada 53%, dan itu menurun daripada tahun 2011, atau 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu orang yang mengaku dirinya Kristen itu adalah 67%. 67%. Tapi 2021 sensusnya, statistiknya mengatakan yang mengaku Kristen itu 53%, turun. Ya. Adapun agama Islam 2011 itu, agama Islam itu adalah 2,9% daripada di Kanada itu. 2021 itu adalah 4,9%. 100% naik. Ya, 100% naik dia. 4,9% lebih bahkan, ya. Dan Islam menjadi agama nomor 2 di Kanada setelah agama Kristen. Antara agama Kristen dengan agama Islam ada apa? Nah, ini dia. Adalah ada orang ateis, agnostik, orang yang enggak mengakui adanya agama. Dan ini increase, dan ini bertambah. Bertambah jumlah mereka itu sekitar 34%. Setelah sebelumnya itu adalah di bawah itu. Sekarang bertambah. Berarti penambahan ini kebanyakan dari orang Kristen itu sendiri akhirnya mereka enggak mengakui akan adanya agama. Ya, enggak mengakui akan adanya agama. Jadi jumlah ateis, jumlah orang yang enggak mengakui kepada agama itu bertambah terus di Kanada. Nah, fakta terbaru lagi di sini adalah bahwa 3 hari lalu kita diberitakan di Inggris bahwa agama Kristen di Inggris bukan lagi agama mayoritas tetapi agama minoritas. Pertama dalam sejarah Inggris, agama Kristen bukan lagi agama mayoritas tetapi agama minoritas. 3 hari yang lalu berita seluruh koran di dunia memberitakan ini. Kenapa? Karena jumlah daripada National Statistic Inggris dan Wales, England dan Wales, ya, dua tempat ini, ya, menunjukkan bahwa 46% daripada populasi di England dan Wales itu yang mengakui diri mereka sebagai orang Kristen. 46%, berarti di bawah 50%. Jadi selama bukan 50% lagi, sudah berarti bukan lagi mayoritas. Dan kalau mau lihat 50-50 itu masih seimbang. Di bawah daripada itu, maka diberitakan Kristen bukan lagi agama mayoritas di Inggris. Nah, sedangkan kita lihat
persentase daripada orang yang tidak mengakui adanya agama di Inggris bertambah. Jumlah mereka 37%. Itu mendekati sekali dengan angka di Kanada. Jadi jumlah orang yang enggak mengakui adanya agama ataupun ateis atau agnostik dan yang lain macam-macam, pokoknya mereka enggak berafiliasi kepada agama apapun, yang dulunya mungkin Kristen kemudian enggak berafiliasi lagi, itu ada 37%. Dan tadi kita dapatkan di Kanada juga seperti itu. Trennya di Kanada semakin menurun, jadi semakin menurun 56%. Mungkin 10 tahun lagi sudah di bawah juga, jadi 40. Jumlah Kristen itu sudah 40 sekian. Ini kita harus paham, trennya menurun terus. Yang bertambah adalah orang yang enggak mengakui akan adanya agama. Jadi pemuda-pemuda Islam harus paham. Jadi masalah dakwah ke depan ini, masalah dakwah kita akan berhadapan dengan orang yang enggak percaya pada Tuhan, enggak percaya pada agama, enggak ada arti agama dalam hidup mereka. Dumpa agama aja, hana perle kamu. Nyo kiban tak pegah haba gurunya. Kita akan berhadapan dengan mereka. Sedangkan agama Kristen, maaf cakap, ya, melalui tasdik ini itrong gerak ya ju, gadah gerak becut-becut. Ya. Kita akan berhadapan dengan mereka yang enggak percaya kepada agama, enggak percaya kepada Tuhan. Nyong ngempe temannya. Kiban cara dari ki. Nih, yang menjadi beban dakwah kita ke depan. Kita harus paham. Inggris pertama dalam sejarah 3 hari lalu terkuak misteri besar ini. Bukan lagi mayoritas, bukan. Aceh kiban di akhir kita ngomong nanti. Ya, bentuk pegah apa gede luar negara ya cek hiban aku anan pegah itu ya kata minta pegah je ya cek ya. Pasti Aceh bangsa terlebih ada hurung do nyanyi sampai ada pegah ini ya. Kemudian ada beberapa fakta di Kanada kita dapatkan. Ini juga fakta ilmiah survei di sana menyebutkan bahwa jumlah daripada orang yang tidak berafiliasi kepada agama semakin hari semakin naik, semakin meningkat. Sedangkan jumlah daripada orang Islam semakin hari semakin meningkat. Tapi meningkatnya ini kebanyakannya adalah orang imigran. Jadi ini sampai sekarang mendekati 5%. 10 tahun yang akan datang sesuai dengan trennya akan sampai mungkin 7-8% dan 20 tahun yang akan datang sampai kepada 10%. Kebanyakan imigran itu adalah datang, orang Muslim adalah orang imigran. Dan orang imigran di sana juga mereka memiliki anak. Lene urungnya ini. Dan kita harapkan mereka akan menjadi Muslim-Muslim yang baik di sana yang menyebarkan dakwah. Nah, kemudian agama lain di sana selain daripada agama Islam, ada agama apa lagi yang lain di sana? Ada di sana lagi adalah agama Hindu ada 2,3%, agama Sikh itu ada 2%, Buddha ada 1%, Yahudi 0,9% dan agama lain itu 0,2%. Jadi Islam nomor 2 dan trennya meningkat. Siap-siap kita orang-orang Muslim di sini untuk mampu berdakwah membawa Islam sampai keluar. Mereka membutuhkan. Islam sedang berkembang. Islam harus mampu menjawab tantangan terhadap orang-orang yang enggak percaya akan agama. Siapa yang akan membawakan ini? Kita orang Muslim. Katanya orang Indonesia adalah orang yang paling besar populasi Muslim di dunia. Maka seyogyanya seharusnya dai-dai dari Indonesia itu paling banyak seluruh dunia. Kenapa? Populasi Muslim paling banyak. Kita mau pergi ke mana? Ke Amerika banyak dai dari Indonesia. Pergi ke Inggris banyak dai dari Indonesia. Pergi ke mana? Ke Eropa kita akan dapatkan banyak dai dari Indonesia. Kok banyak dai dari Indonesia? Karena mereka paling banyak Muslim. Di Australia paling banyak juga. Semestinya begitu. Tingkat pendidikan Islam kita di sini harus mampu loh. Harus mampu menjawab tantangan bukan cuma di Aceh tapi juga di tingkat global. Itu anak-anak kita ke depan. Kalau ingin kita punya andil besar, peran besar, harus kita persiapkan ke arah sana. Jadi
agama Islam yang kita belajar di sini bukan untuk lokali. Nyan cuma untuk set orang kampung mentang, orang Aceh mentang mufum, orang luar Aceh hang mufum Islam di Aceh kiban. Temenan. Ya. Tingkat suruh ngomong khutbah dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain juga kita tidak bisa. Enggak bisa. Muslim, anak generasi muda kita ke depan itu harus kita persiapkan mereka mampu untuk mengembangkan Islam keluar. Ya. Apalagi mampu juga berbahasa Arab atau dengan bahasa Inggris yang merupakan dua bahasa yang paling penting di dalam dakwah hari ini. Nah. Kemudian ada fakta di Kanada lagi yang perlu kami sampaikan adalah orang-orang Kanada dalam survei yang dibuat oleh Pew Center pada tahun 2018, kebanyakan mereka itu tidak mengakui agama itu penting dalam kehidupan mereka. Itu ada sampai 64% ya, orang-orang yang beragama di sana di kalangan anak muda itu mengatakan bahwa apa pentingnya agama dalam hidup kami. Mereka nggak merasa penting agama dalam hidup mereka. Kok bisa kejadian seperti ini? Karena menurut hemat kami, wallahu alam benar atau tidak, ini boleh jadi opini yang salah. Karena sistem kehidupan di sana telah mampu dibuat baik oleh negara. Mereka untuk mendapatkan kehidupan yang baik, uang yang banyak, rumah yang bagus, kemudian kehidupan materi mereka itu sudah tersedia dengan baik. Tanpa ada membacakan bismillah sekalipun, nggak ada. Itu semua sudah oke bagi mereka. Sudah happy dengan kondisi seperti itu. Jadi tanpa harus menengadahkan tangan kepada Tuhan, mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Satu. Yang kedua, ketika negara tidak mengajarkan tentang Tuhan, tentang agama, tentang pendidikan agama, dan mereka mendapatkan suasananya mereka adalah happy saja, sesuai dengan gaya hidup mereka, ini menjadikan kenapa sebabnya anak muda yang lahir kemudian mereka menganggap bahwa tidak penting terhadap agama. Nah, kita di Aceh juga, kalau seandainya kita tidak menjadikan Islam ini menjadi sebab yang menjawab problem anak muda kita sekarang, masjid tidak menjawab problem anak muda. Hanya hubungan masjid dengan anak muda akan meninggalkan masjid. Kita harus mampu menjadikan masjid agama kita, pondok pesantren, ya, kemudian masjid dan institusi agama itu menjawab problem anak muda. Sehingga masalah anak muda kita ke depan, mereka merasa bahwa agama itu solusi bagi hidup mereka. Kalau seandainya mereka mendapatkan solusi hidup mereka jauh daripada masjid, jauh daripada agama, jauh daripada Islam, jauh daripada orang-orang baik di dalam Islam ini, maka mereka akan meninggalkan Islam nantinya. Mereka akan merasakan tidak perlu. Kenapa? Yang membantu saya bukan orang yang solat, justru yang bantulun urun yang hanang duri Tuhannya yang bantulun. Urusan laudek lo ngurusnya. Nah, itu nanti akan terjadi. Nauzubillah. Kita tidak mau begitu. Maka salah satu program dakwah yang harus kita programkan, masjid ini dia harus mampu untuk menjawab kebutuhan anak muda apa hari ini. Kita perlu kepada profil-profil dai kita itu yang punya kemampuan sesuai dengan apa yang digemari oleh anak muda. Misalkan sekarang yang untuk olahraga, kita harus punya dai-dai yang memang mereka pakar bidang olahraga, atlet olahraga, tapi dia muslim yang baik, menjalankan agamanya yang baik, tapi dia pakar di bidang itu. Misalkan panjat tebing contoh, misalkan dia orang yang menjaga solat dengan baik, menjaga adab Islam dengan baik, tapi ahli panjat tebing contoh misalkan, itu dia akan menjadi dai yang baik, Islam yang baik bagi mereka-mereka yang panjat tebing contoh misalkan. Atlet apa lagi misalkan, ya, atlet balap sepeda mungkin, ya. Hai, balap sepeda dipakai 2 puntung, balap sepedanya dipakai 2 hanam ohban. Mana atlet muslim yang mereka itu hire balap sepeda? Berikan contoh. Bagaimana yang sebenarnya? Idangin drone. Peduh bak kamu kibat. Jadi jangan hanya menghujat. Kita menghujat orang yang balap sepeda sih handong berno agama yang naji lucu gitu. Nyamedang pakai, ya. Ya kiban yang gemufum lagi yang itu. Sekarang kita perlu kepada kalau begitu tunjukkan kita yang mengatakan bahwa baju yang bagus secara syariat seperti apa. Ayo, siapa yang atlet-atlet di bidang itu? Yuk pakai itu.
Kasih tahu sama banyak orang, begini loh, ya, menjaga adab kita. Bekdeh nyantanyo lika ikala legop, ya, menan, ya. Makanya kenapa orang Aceh itu memakai sarung dulu? Filosofi orang Aceh pakai sarung kenapa? Karena dalam adab orang Aceh dulu ketika masa zaman Belanda itu adalah kan nggak pakai celana celana panjang seperti yang biasa terpakai itu. Karena adalah aib kalau seandainya kita membungkuk, bentuk pantat kita terlihat sama orang, itu aib besar dalam adab orang Aceh. Muplak bahasa orang Aceh itu aib besar. Makanya orang Aceh khususnya untuk solat atau di luar solat mereka buat sebuah tren adalah kain sarung. Kenapa? Kain sarung itu menjaga, maaf cakap, pantat itu tidak nampak dilihat orang bentuknya, karena itu aib besar. Itu adab orang Aceh dulu. Akhirnya itu dipakai menjadi sebuah tradisi, bahkan sampai kepada solat. Kalau orang Arab ada baju gamisnya, orang Aceh bukan baju gamis tapi kain sarungnya. Kenapa? Adab itu. Nyo taweng itangen tasuk luwu begena roy kah betul mana? Enggak sesuai dengan adab orang Aceh. Nah, sekarang mana atlet weng itangen yang pakai baju yang pah, pegang baju yang betul. Leunyan buat tren. Jadi itu, begitu. Itu cara berdakwah, bukan cuma menghujat. Contoh kita kata, kita perlu ke arah situ. Nah, kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali kepada di sana perkembangan gereja yang dijual di Kanada itu tinggi. Begitu juga di Inggris. Yang kami tahu dari ini ya, bahwa kalau kita mencari gereja untuk dijual itu banyak sekali. Ya, kita ketik aja church for sale, itu kita akan dapatkan ada situs-situs yang menawarkan rumah-rumah ibadah gereja yang enggak dipakai lagi untuk dijual. Karena di sana semua bangunan itu harus membayar pajak kepada negara. Sampai rumah yang kita tinggal itu harus bayar pajak. Makin besar rumah, makin besar bayar pajaknya. Tinggi pajak rumah di negeri barat itu. Ketika tidak ada lagi jamaahnya, tidak lagi orang beribadah di situ, nggak ada yang bayar pajak, maka negara tidak ada urusan. Siapa yang membeli-beli, mau gereja dijadikan masjid, nggak ada masalah. Yang penting nanti pajaknya diberikan. Jadi sekarang paling mudah bagi saudara kita muslimin di sana untuk buat masjid itu adalah tinggal beli gereja saja. Karena izin operasional nggak perlu lagi diurus. Kenapa? Ini memang rumah ibadah. Ini untuk worship. Kalau untuk worship, mau worship siapa saja terserah di situ. Bagi negara seperti itu di sana. Nah, alhamdulillah umat Muslim Indonesia telah membeli masjid pertama di Kanada itu di Toronto, adalah gereja tua. Gereja yang memang gereja tua, yang gereja itu gereja sudah 1 abad lebih, dianggap sudah merupakan bangunan yang nggak boleh dirombak lagi. Itu sudah jadi bangunan bersejarah, dibeli oleh orang Muslim, dijadikan sebagai masjid. Nah, begitu juga kami pergi ke Maryland di Amerika, itu adalah Imam Center. Imam Center pada masa Pak SBY, beliau beli gereja itu, gereja dengan areal yang sangat luas, dijadikan sebagai masjid orang Muslimin dari Indonesia di daerah Maryland. Nah, alhamdulillah besar, ya, masjidnya luar biasa, mudah. Ini menunjukkan memang banyak orang telah meninggalkan gereja di daerah yang highly educated man, di tempat yang orang berpendidikan tinggi, ditinggalkan. Ini fakta. Di negara yang maju, gereja-gereja kosong. Kami tidak menuduh di sini, tapi sesuai dengan fakta yang ada ini. Sekarang, sekarang bagaimana di Aceh? Daerah perbatasan kita, daerah Singkil, kemudian daerah Aceh Tenggara, Subulu Salam, itu 3 daerah yang berbatasan dengan luar Aceh. Bagaimana perkembangan di sana? Kita tahu daerah sana adalah bukan orang musyrikin, tapi orang muslimin juga. Mereka orang muslimin. Bahkan Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ulama besar Aceh, itu dari Singkil, menunjukkan bahwa peradaban Islam dulu itu di sana. Berarti di sana orang muslimin. Nah, kita dapatkan fakta, laporan daripada FDP, Forum Dai Perbatasan. Merekalah yang hari ini mengirimkan dai ke sana dan membaca bagaimana kondisi di sana. Menurut mereka jumlah gereja bertambah terus. Banyak kecil-kecil
non-muslim sudah. Di sana ada kampung yang 20% orang muslim, selebihnya orang non-muslim. Ada kampung yang 60% orang muslimin, orang non-muslim, 40% orang muslim. Ketika pilih kecil yang menang orang non-muslim. Ada perlombaan untuk kecil dari non-muslim. Kenapa? Nyan. Perlombaan kuat di sana menurut laporan daripada orang FDP. Dai FDP, ada beberapa orang dai ditempatkan di daerah yang muslimin minoritas. Yang muslimin di sana mereka enggak tahu bahkan tentang Islam. Surau ada tapi enggak ada yang pergi ke surau. Kenapa? Enggak ada yang tahu baca Quran, enggak ada yang tahu tentang Islam. Kalau makan babi sama-sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Dengan non-muslim, tidak tahu halal haram. Yang mereka tahu karena ayah mereka adalah orang muslim dulu. Nah, satu menurut orang FDP, kawan-kawan dari FDP, satu dai FDP ditaruh dari forum dakwah perbatasan itu. Satu ditaruh dai, ada 3 misionaris lain datang ke situ. Misionaris kuat. Ada upaya kristenisasi di sana yang kuat. Kami katakan kristenisasi adalah karena di sana orang muslim ingin dikristenkan, itu tidak boleh. Karena mereka sudah punya agama. Sekolah-sekolah di sana adalah sekolah non-muslim. Akhirnya anak-anak muslim pergi sekolah ke tempat itu. Ada kebun-kebun yang membuka kebun-kebun areal sawit yang besar, itu non-muslim. Ya. Kemudian ada upaya daripada rentenir juga. Ini menurut laporan daripada kawan-kawan FDP. Rentenir di sana masuk dari luar Aceh dengan membawa bunga yang pinjaman dengan yang mudah, dengan bunga yang banyak. Ketika enggak sanggup untuk mereka bayar, mereka harus membayar dengan tanah. Mereka misalkan tanam jagung, diberikan biaya tanam jagung menurut laporan kawan-kawan, ya. Itu adalah tanam jagung. Berhasil tanam jagung? Tidak berhasil sekali. Okeylah. Dikasih modal lagi, enggak berhasil juga, enggak. Maka datanglah rentenir dari luar itu, isi pat tanah urunya, paduk areal mula jagung rona. Ya. Maka untuk membayar modal 2 kali yang mudah rugi itu, maka harus diambil tanahnya. Rentenir itu masuk. Mereka dari luar Aceh datang ke daerah areal perbatasan kita yang harus menjadi perhatian kita. Kita ingin, masalahnya apa? Masalahnya adalah mereka orang muslim yang mereka tidak tahu tentang Islam mereka, perlu uluran tangan kita. Pemerintah Aceh tidak boleh memicingkan mata dalam fakta ini, permasalahan ini, ya. Ustaz, tidak ada lagi dana untuk dai perbatasan sekarang. Hoka dana dai perbatasan. Oh, kamu pakai untuk pegang jalan. Untuk buat iman, hanjit nekoh dananya. Ya. Kalau seandainya pemerintah enggak mampu untuk mengirimkan dai ke sana, maka sekarang harus kita upayakan siapa? Adalah masyarakat kita sendiri, ya. Entahkah dari NU, entahkah dari Muhammadiyah, entahkah dari pondok pesantren-pesantren kita harus berupaya untuk mengirim dai ke sana. Oh, mau Ustaz hana toja dai gede. Pakon, hai ukuran ada yang kawan-kawan FDP yang pergi ke sana, satu kampung itu harus jalan kaki 4 km. Jalan becek. Tanya abu kanan. Menyedro nah ini ja, awak misionaris luar du bijak. Ya, misionaris luar banyak datang. Oh, harus pergi ke sana siapa Ustaz? Orang-orang yang sudah berpendidikan tinggi? Enggak, yang bisa baca Quran, nutupu solat, udah pergi ke sana. Ajarkan anak-anak. Tantangannya apa? Kami enggak sanggup tinggal lama di sana. Enggak masalah. Sekarang misalkan contoh, pondok pesantren kita. Lulusan pondok pesantren kita, anak-anak kita, itu apa salah kalau kita buat projek? Kalian 10 hari tinggal di kampung itu, ajarkan anak-anak tentang Islam, makmurkan masjid, ada azan, ada solat, anak-anak belajar tentang Islam, baca Quran, belajar solat. It's okay, itu sudah cukup. Belajar tauhid, akidah yang benar, cukup. Itu saja, yang simpel-simpel saja. Lalu nanti 10 hari ini datang lagi ada rombongan yang lain.
10 hari 10 hari, infakkan waktu sekali seumur hidup. Pondok pesantren kami Ustaz, anak-anak pondok pesantren sudah sampai 1000 sekarang Ustaz. Oh ya 1000. Apa andil dakwah mereka? Oh enggak, sekarang mau lanjut kuliah ke luar negeri, keluar Aceh. Segolongnya andil mereka untuk dakwah apa? Oh mereka belum bisa jadi imam Ustaz. Karena apa? Yang belum hafal Quran. Mereka belum bisa berceramah di kampung mereka. You ceramah bak kampungnya je. Ya. You beri ajarkan anak-anak belajar Al-Quran saja. Bisa? Bisa. Buat projek. Pondok pesantren banyak kita di Aceh. Kenapa kita tidak mengupayakan agar ini anak-anak yang akan lulus udah 10 tahun di pondok pesantren, atau sudah 3 tahun, udah 6 tahun, mengabdi 10 hari dalam hidupmu. Bergelombang terus begitu. Ya. Bergelombang terus. Lalu untuk biaya mereka pergi ke sana, kita support bersama-sama. Ada Masjid Oman, ada Masjid Raya Banda Aceh, ada masjid-masjid besar. Ya, kita support bersama. Kita umumkan kepada para jamaah, kita akan mengirim anak-anak, ada berapa? 50 orang anak kepada satu kecamatan di sana. Gelombang ini perlu dana berapa? Untuk ongkos mereka pergi saja. Untuk ongkos mereka tinggal, makan, beli Indomie, beli bu menan, paduk perleh. Sidro urang yang perleh dah pegang untuk 10 huro nya 1 juta saya ambil. Ada sidro, andai kata pribadi saya mata saya tanggung 10 anak. Siap. Banyak kok, orang murah ini mudah, banyak kita di Aceh ini. Jadi masjid-masjid kemudian apa? Yang menggalang. Kalau pemerintah nggak sanggup lagi, Ustaz sekarang sudah tidak ada lagi dana otsus, sudah selesai. Jadi sudah selesai dana otsus, nggak ada dai lagi. Hanya kita bergantung kepada dana untuk menjadi dai. Kita akan dapatkan nanti suatu saat kalau kita nggak peduli daerah Singkil, daerah Subulus Salam, edukasi kami katakan, mengedukasi saudara kita yang muslim. Bukan kami katakan mengkristenkan atau mengislamkan orang Kristen, tapi mengedukasi saudara kita yang muslim. Kalau kita nggak mau peduli dengan ini, akan sampai masa kita akan dapatkan muslimin di Aceh berapa? 80%. Yang paling banyak di mana? Di sana. Akan ada nantinya satu kabupaten itu majoritinya adalah orang muslim. Kalau kita nggak mau peduli, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi apa kerja daripada pemerintah Subulus Salam, kerja daripada pemerintah Aceh Tenggara? Mereka punya problem sendiri yang kita tidak tahu. Kami tidak mau menuduh pemerintah di sana kurang peduli dengan ini. Kami tidak menuduh itu. Kami hanya ingin mengatakan bahwa ini kita masyarakat Aceh secara umum, kita wajib peduli dengan kondisi Islam kita di negeri Aceh, khususnya di daerah perbatasan itu. Ada masalah di sana. Di Kota Banda Aceh ada problem dakwahnya, ada. Di sana juga ada, beda-beda problemnya. Kita harus saling memikirkan yang di sana. Ini maaf cakap juga, ada dari kawan-kawan FDP juga, dari forum dakwah perbatasan yang mereka alhamdulillah sudah mulai dikenal di sana. Dikenal dalam artian bahwa ite kana urang, walaupun tidak dua tagai urang, dengan dana yang terbatas sekali, ya, dengan dai yang sangat terbatas juga. Tapi mereka sudah merasakan. Justru di sana tantangannya mereka dapatkan daripada kelompok dakwah yang memusuhi mereka, ya, yang memusuhi mereka. Orang Islam gero, oh yang kan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, beliau. Ya, anban. Padahal orang ini edukasi, bijak gini ya bantuan. Itu bukan orang sunnah, hati-hati dengan mereka, bukan orang sunnah. Nah yang pegang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan orang sunnah loh. Fitnah di antara ini juga. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Kita sedang berpikir menjaga iman mereka loh. Menjaga iman saudara kita yang membaca Quran alifbah yang depan. Yang di sana keluarga-keluarga di sana sesuai dengan film boleh dinonton nanti, ada film dibuat oleh kawan-kawan forum dakwah perbatasan namanya Persimpangan Jalan, di YouTube ada. Persimpangan Jalan. Lihat bagaimana kondisi beberapa contoh kampung yang mereka syuting langsung, pengakuan masyarakat di situ dengar geron, nonton geron, kiban kondisi di sini. Jeneng nonton geron kalian geron, ya. Kesik kampung pegah apa, urang cik pegah apa. Orang tua yang mereka inginkan apa? Anak saya bisa sekolah di pesantren. Itulah cita-cita saya. Nya cita-citanya kan. Pesantren tidak ada tempat sekolah, TK PAUD di sana enggak ada yang Islam, justru dibuat oleh orang luar. Jadi TK-nya, SD-nya, sekolahnya dibuat oleh orang non-muslim.
Diajarkan apa yang mereka ini. Orang muslimin sekolah di situ. Hanatikul lain gimana juga dengan? Nah, itu harus menjadi perhatian kita. Kami mengetuk hati pemerintah Aceh, ya, dinas syariahkah, dinas yang lain juga, DPR juga, ya. Masalah dakwah ini harus diperhatikan terkhusus di perbatasan. Kalau pemerintah enggak langsung mampu turun tangan, maka kita harus bergerak daripada masyarakat melalui masjid-masjid, ya, melalui forum dai kita, melalui pondok-pondok pesantren kita yang bekerja ke sana untuk mengajarkan alif ba ta tha, Allah itu Maha Esa, Allahu Ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang mengajarkan kepada anak-anak tentang cara berwudu, cara solat. Udah, itu aja yang dibutuhkan. Diajak mengajarkan kepada orang-orang yang belum bisa solat untuk solat aja, menjaga solat berjamaah mereka. Itu yang mereka butuhkan di sana hari ini. Yang gerakan dari luar terus masuk kuat di sana. Ini harus menjadi perhatian kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Pada saat di luar negeri, ini agama ditinggalkan. Gereja-gereja ditinggalkan sama orang. Masa mentambah gereja di Aceh? Ideh kai kubah lego wajah hidup itu lame. Why? What happened? Ya, what happened? Ya. Jadi kami enggak menyalahkan itu. Mungkin saja prosedurnya benar, tapi masalahnya menunjukkan bahwa orang muslimin kita, kalau ternyata itu orang muslim yang masuk yang atau murtad, ini jadi masalah besar. Kami enggak bicara masalah orang non muslim masuk ke Aceh, bukan. Tapi kami bicara masalah orang muslim yang murtad. Entah karena murtad sendiri, karena kemauannya sendiri, atau ada upaya luar untuk memurtadkan mereka masuk dalam agama lain. Ini yang menjadi fokus masalah kami sampaikan. Jadi jangan ada tuduhan macam-macam nanti. Bukan. Kami peduli dengan umat muslim sendiri, edukasi mereka yang mereka butuhkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Ini kewajiban kita bersama untuk kita menjaga Islam di Aceh ini, terkhusus daerah perbatasan dan juga di sini. Nah, di akhir daripada ini adalah poin ingin kami sampaikan. Setelah sedikit kita membuat perbandingan ini, ya, kita harus paham, saudaraku, nasihat daripada kami semua, kewajiban berdakwah itu kewajiban kita semua. Dalam permasalahan beda pendapat kita, yang kita sama-sama sepakat itu lebih banyak daripada yang kita beda pendapat. Kalau kita bicara tentang masalah saudara kita di daerah perbatasan, mereka bukan kami harus masuk ke mana, masuk ke afiliasi ini, bukan. Mereka ingin kenal siapa Tuhan mereka, kenal Islam yang simple sekali. Itu yang mereka butuhkan. Maka janganlah janganlah kita ada upaya daripada ini orang sebelah sini udah masuk, enggak boleh. Jangan. Masalah dakwah itu masalah yang kita harus sepakat semuanya. Dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Elon tengku hana doa masalah dakwah. Pengna irona support orang dakwah dengan uang yang kita miliki. Berapa? Rp1.000. Holon me. Ada tempat yang mau mengambil itu. Sekarang ada mualaf juga. Masalah yang dihadapi oleh orang-orang FDP, kawan-kawan FDP adalah mereka yang baru masuk Islam, dari sana juga ada yang masuk Islam, juga ada, ya. Sekarang mau belajar tentang Islam, geme urungnya, payah geme kena Banda Aceh, masukkan ke pondok pesantren. Mereka selama 3 tahun misalkan anak mereka belajar di sini, tahu Islam, mereka balik kampung. Itu juga perlu kepada dana. Kita perlu untuk mensupport anak-anak dari perbatasan itu, yang mereka nanti akan pulang kampung, yang akan tinggal dengan orang tua mereka. Ini lahan dakwah, saya nggak sanggup pergi, support mereka walau dengan Rp1.000 yang kita berikan. Tanggung jawab kita bersama, saudaraku yang dimuliakan Allah, di Aceh ini, di daerah perbatasan. Sekali lagi kami sampaikan ini supaya berimbang. Kita ngomong luar negeri, ya, kita lebih fokus juga adalah pelajari tentang masalah Aceh ini. Ya, kami mohon pondok-pondok pesantren, tempat-tempat pendidikan, buat program projek dakwah untuk anak-anak kita yang ke-6 tahun belajar di sini. 6 tahun mereka belajar, bertungkus lumus, pontang penting, menghafai Quran, nyojedum kahafid tengku. Baru lumpatih kahafid, penuh sikre ayat ke anamik
Satu ayat engkau ajarkan untuk anak-anak yang enggak bisa baca Al-Quran di mana? Di daerah perbatasan. Baru ulun patih kata Hafiz. Dia benar, mesti begitu. Buat projek itu. Kami harapkan ini kepada pondok-pondok pesantren, guru-guru kita untuk membuat projek demikian supaya tanggung jawab kita ada. Ya, di Amerika ada, saya baru dengar saja, dan mudah-mudahan sampai ke tempat itu di daerah Utah. Orang Kristen Mormon. Orang Kristen Mormon ini mereka berhasil membuat sebuah kota mereka sendiri, yang dalam kota itu Kristen Mormon ini gereja-gereja di sana membangun institusi pendidikan untuk masyarakat Mormon. Lalu nanti yang lulus daripada universitas, lulus daripada kuliah dan sekolah, itu wajib pergi ke seluruh dunia, ambil projek untuk mendakwahkan Kristen Mormon. Dibiayai oleh city mereka, oleh kota mereka. Mahan hana dianggap luluh. Enggak lulus, enggak dianggap lulus sebelum mendakwahkan agama mereka. Itu hak mereka mendakwahkan agama mereka. Itu berhasil dibuat sama mereka. Kenapa kita tidak ambil tanggung jawab? Pondok-pondok pesantren, dayah-dayah kitanya, ya, yang bergerak di bidang Islam juga ambil contoh yang sama untuk mendakwakan Islam ke luar negeri, bukan, ke luar daerah, bukan, daerah Aceh juga, di daerah yang di sana. Ya. Ini adalah keprihatinan kami, keprihatinan kita bersama, untuk mari kita sama-sama untuk memikul beban dakwah ini sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing terhadap umat ini, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, ada sedikit lagi informasi daripada kawan di FDP yang menyampaikan bahwa secara ekonomi non-muslim di sana sedang membangun, baik daripada sawit ataupun market-market, supermarket atau daerah-daerah vital, itu dikuasai, ada di tangan orang non-muslim. Artinya apa? Bukan salah mereka. Artinya bahwa ketika orang muslim tidak berkarya di sana, ya orang non-muslim yang berkarya di sana, orang muslim yang memegang pundi-pundi ini. Kita harus care terhadap ini, ya. Ini adalah fakta yang langsung mereka dapatkan di lapangan, untuk supaya jelas apa yang terjadi di sana bagi kita, harus kita ketahui. Kalau ekonomi, pundi-pundi ekonomi tempat belanja kau renyan, bak tabuh menyuk kata urenyan kanya uji, sudah. Politik juga nanti mungkin ada ininya, dah sampai ke situ. Apalagi kecil-kecil sekarang, pemilihan kecil, ya. Itu menurut saudara-saudara kita di Subulus Salam pernah kami kunjungi, nyamanan. Ada betul-betul kompetisi. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Insyaallah taala menjadi perhatian kita semua. Allah jaga Islam ini, Allah jaga umat-umat Islam, dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mampu untuk sedikit memikul beban dakwah Islam di Aceh ataupun di luar Aceh. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.